barang siapa ya, yang memiliki suatu peristiwa atau hak, maka ya, ia harus membuktikan peristiwanya dan haknya itu. Sampai di mana kisah perjuangan 10 warga Dukuh Dampaan, Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang lebih dari 5 tahun sejak 2017 silam belum menerima uang ganti rugi tanah mereka yang tergusur oleh proyek pembangunan jalan tol Semarang-Batang. Sepanjang beberapa bulan terakhir mendampingi 10 korban jalan tol tersebut, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Berani Tuntas atau Berantas Kabupaten Kendal telah melakukan penelusuran hingga ke sumber permasalahan dan pihak-pihak terkait. Berkoordinasi dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Bidang Aset Pemerintah Kabupaten atau Pemkab, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermasdes Kabupaten Kendal, merupakan bagian dari upaya yang sudah ditempuh untuk menemukan kepastian hukum atas hak uang ganti rugi senilai lebih 2 miliar rupiah para korban tol yang selama ini terus digondeli pemerintah desa atau Pemdes Magelung. Berikut penjelasan eksklusif dan komprehensif Ketua LBH Berantas Kabupaten Kendal Sutiono, didampingi Ketua Harian Muhartono dan Totok Haryanto, terkait pembuktian kronologi dan kesaksian untuk penuntasan kasus sekaligus solusi pencairan uang ganti rugi bagi 10 korban jalan tol Magelung yang berlarut-larut ini. Bahwa LBH Berantas atau Lembaga Bantuan Hukum Berantas Kabupaten Kendal yang dipercaya dari 10 warga untuk mendampingi permasalahan hukum yang dihadapi yang terkait masalah pembebasan tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan tol. Nah, kali ini akan kami sampaikan ya, bahwa yang kaitannya dengan pembebasan tanah untuk fasilitas umum itu semuanya sudah diatur dalam suatu perundang-undangan maupun peraturan presiden maupun dalam Permendagri maupun dalam PP peraturan pemerintah. Kali ini akan kami jelaskan bahwa yang terkait dengan masalah pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu sudah diatur dalam undang-undang yaitu nomor 2 tahun 2012 yaitu tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian undang-undang organik ini dilengkapi dengan peraturan presiden dan pelaksanaannya yaitu peraturan presiden nomor 57 tahun 2012 yaitu tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, kemudian juga masih lagi dilengkapi dengan peraturan pemerintah yaitu nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, kaitannya dengan karena ini sentuhannya objeknya adalah tanah desa, juga kita lihat yaitu di Permendagri yaitu nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Kemudian juga kita lihat lagi dengan Permendagri nomor 4 tahun 2007 yaitu tentang pengelolaan kekayaan desa. Nah, ini yang menjadi dasar hukumnya seperti itu. Dan satu masih ada yang ketinggalan yaitu ya tentunya semuanya dari Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria ini induknya di sini. Nah, sekarang tujuannya seperti apa? Bahwa dalam peraturan presiden nomor yang kami sampaikan tadi nomor berapa tadi itu tahun 2012 itu
Itu dalam ketentuan umum di ayat 3 itu ada pengertian. Nah, di ayat 3 itu bahwa yang berhak menerima, yang berhak menerima adalah yang menguasai atau yang memiliki, di garis bawahi, menguasai atau memiliki suatu objek tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan tol itu. Nah, dari sini tentunya karena ini kalau kita lihat dari kepemilikannya bahwa tanah yang terjadi sekarang ini yang dipersoalkan dari pemerintah desa dengan 10 warga itu mempersoalkan tanah yang sekarang itu menjadi atau yang digunakan bangunan SD Magelung atau SD 2 Magelung yang terletak di Grogol, kemudian tanah X Bengkok itu yang digunakan untuk tempat tinggal dari 10 warga yang terkena pembangunan jalan tol. Yang kedua objek ini yang mempunyai status berbeda. Yang tanah digunakan oleh pihak desa atau pemerintah kabupaten ya, untuk pembangunan jalan tol, pembangunan SD Impres itu, atau dulu dikenal dengan SD Impres karena itu peristiwa di tahun 1977 gitu. SD Impres lah, sekarang yang dikenal dengan SD Negeri 2 Magelung itu merupakan tanah dari 10 warga itu dari hasil pembelian dan yang patok itu pembeliannya itu difasilitasi oleh Bapak Kepala Desa Ahmad Khairi atau Pak Khair itu almarhum, yang terjadi peristiwa tahun 1977. Nah, kronologisnya seperti apa? Karena waktu itu tempat tinggal dari 10 warga itu terkena alur jaringan sutet, saluran udara tegang ekstra tinggi, sehingga dianggap berbahaya kalau tetap bertahan di bawah jaringan ini, sehingga 10 warga ini diberi uang kompensasi oleh pihak PLN untuk membeli tanah yang ada di Grogol itu yang sekarang digunakan untuk pembangunan SD Magelung. Nah, tanah itu milik siapa, Pak? Dari 10 warga. Enggak, artinya semula tanahnya siapa? Semulanya tanah itu dari Bapak Sa'roni bin Ngarim. Ngarim itu, nah itu. Dari itu. Nah, kemudian 10 warga ini direlokasikan di Tanah Bengkok. Di Tanah Bengkok yang sekarang ini yang kena pembangunan jalan tol itu. Nah, sekarang karena satu alasan dari desa itu tidak diberikan uang ganti untung ya, dari pembangunan jalan tol ini, yang objek tanahnya itu tidak diberikan dengan alasan karena orang 10 ini kalau bisa menunjukkan bukti surat tukar gulingnya akan diberikan, gitu loh Bapak. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, siapakah yang membuat surat tukar guling? Nah, bahasanya mereka tukar guling. Nah, dulu itu bahasanya siapakah yang harus membuat surat tukar menukar atas tanah hak milik dengan tanah hak pakai, dalam ini tanah di desa X Bengkok Kepala Desa, X Bengkok Lurah Magelung. Nah, karena dua status ini kan sudah barang tentu berbeda, tanah hak milik jadi tanah hak pakai. Lah mestinya ini di wilayah hukum pemerintah Magelung. Kalau mereka beralasan misalkan kan peristiwa itu terjadi tahun
1977 dan kepala desa sudah meninggal. Yang namanya penyelenggaraan pemerintah desa itu siapapun yang menyelenggarakan tetap ada, dan siapapun yang menjabat itu yang bertanggung jawab, bertanggung jawab atas penuntasan penyelesaian dari 10 warga ini akan tukar menukar, bukan malah dilempar begitu saja, malah kalau ada suratnya akan saya sampaikan ini. Nah, dari sinilah ini kronologisnya itu, sehingga kami melihat persoalan hukum ini diperlukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu kita adakan investigasi ke lapangan. Investigasi di lapangan ini dalam upaya untuk pengumpulan data, pengumpulan bukti, pengumpulan saksi, pengumpulan saksi. Nah, ini supaya ini memang ya kita kedepankan memang sosiologi hukumnya gitu, yang kaitannya dengan perilaku hukum dari 10 warga itu, permasalahan yang tanah kayaknya tukar-tukar itu, sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah hukum. Karena ini ranahnya adalah hukum perdata, ya, maka perlunya ya, pembuktian. Jadi dasar-dasar pembuktian hukum perdata. Nah, upaya ini yang harus kami wujudkan, secara mungkin secara fisik bukti-bukti itu. Maka di dalam prinsip-prinsip dasar pembuktian itu sudah ada diatur, maksudnya dalam hukum acara perdata untuk Jawa Madura, yaitu di pasal 163 IR itu, yaitu hukum acara perdata Jawa dan Madura itu dan pasal 283 itu IR untuk hukum acara perdata di luar Jawa Madura. Nah, di sana disebutkan tersebut bahwa barang siapa merasa memiliki suatu hak, memiliki suatu hak atau kepemilikan kuasa itu untuk bisa membuktikan akan bukti kepemilikan maksudnya. Nah, ini kan norma barang siapa yang merasa memiliki hak untuk bisa membuktikan, harus bisa membuktikan atas haknya itu yang dipersoalkan dalam objek hukum ini, itu norma. Nah, norma ini kalau kita lihat di sana, yaitu di 163 itu dikatakan dalam asasnya itu dalam bentuk pembuktian itu harus bisa menunjukkan dalil-dalilnya selaku dari pihak kita untuk bisa membuktikan, kan, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh dari pihak desa, bila mana 10 warga itu bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang berupa surat tukar guling bahasa dari desa. Jadi kalau waktu itu bahasanya dalam tahun 1977 itu bahasanya tukar menukar tanah. Jadi di sini bahasanya tukar menukar tanah antara tanah hak milik 10 warga itu ditukarkan dengan tanah eks bengkok kepala desa. Dari tanah hak milik
ditukarkan dengan tanah hak pakai dalam tanah desa. Mestinya tadi di depan kami sampaikan kan wilayah hukumnya desa hal masalah surat kepemilikan itu, dokumen kepemilikan akan tukar-menukarkan wilayah hukumnya desa. Maksudnya artinya desa lah yang harus mencukupi kan itu. Lah untuk ini karena klien kami ini harus punya bukti akan kepemilikan, maka dalam hal hukum acara perdata itu ada hukum ketentuan untuk dasar-dasar pembuktian acara perdata. Nah, pembuktian acara perdata itu sebagaimana diatur dalam pasal 163 tentang hukum acara perdata untuk wilayah Jawa dan Madura itu, yang diantara menyatakan barang siapa yang memiliki suatu peristiwa atau hak, maka ia harus membuktikan peristiwanya dan haknya itu. Nah, kalimat ini merupakan norma, kalimat ini norma aturan yang artinya apa? Ini paralel dengan ayas actore incapit proposio. Itu bahasa hukumnya seperti itu. Nah, ini dari norma tadi seperti itu. Maka upaya kita untuk pembuktian hal ini tentunya kita meninjau pembuktian secara hukum material dan formil. Nah, pembuktian hukum secara material itu bagaimana atau seperti apa ketentuan-ketentuan hukum untuk pembuktiannya. Nah, kemudian pembuktian secara formil, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hukum ini bila mana sampai di pengadilan kan itu. Nah, tentunya dari kita itu setelah kita lihat secara aturan bahwa di dalam PP 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah itu di pasal 24. Ini bahasa hukum saya menyebutkan seperti itu kebalik Bapak. Jadi artinya di pasal 24 itu di PP nomor 24 tahun 1997 ya, tentang pendaftaran tanah. Di sana itu ada celah hukum, menjamin cara pembuktian apa yang menjadikan ayas hukum tadi actore incapit proposio ini di sini memadai, memberikan norma, memberikan aturan. Nah, akan klien kita ini setelah kita adakan investigasi pengumpulan data-data yang diperlukan untuk mencukupi di pasal ini, kiranya sudah kita temukan, kita himpun data-data itu yang diantaranya yaitu hal masalah SPPT, surat kalau secara layak umum pasti bilang SPP itu tuh bukan bukti kepemilikan, pasti gitu. Lihat dulu bahwa itu peristiwa tahun 90 itu mereka mendapat girik pembayaran pajak itu. Di situ sudah tertulis nomor SIN-nya turunan yang diperoleh sebelum tahun 60 turun ke nomor itu yang dikeluarkan oleh dari kantor KPPB Semarang. Ini. Nah, sebagai kewajiban akan pemilik tanah kan harus membayar pajak sebagai warga negara yang baik gitu. Membayar pajak. Ini
sudah mempunyai bukti juga. Dan mereka semua 10 orang mempunyai bukti SPPT. Gitu. Artinya apa? Bahwa tanah yang terletak ex Bengkok kepala desa itu secara hukum sudah dipetakan dalam sistem manajemen objek pajak di tahun 94. Dan waktu itu Pak Kemat Belangka Desa itu yang menyaksikan dan pernah mengukur. Gitu. Ini salah satu di antara bukti yang sudah kita peroleh. Nah, bila mana di pasal ini ya, apa yang kami sebutkan tadi, SPPT, petok, girik, tidak dimiliki. Nah, maka di situ sebutkan harus dibuatkan surat berita acara atau surat pernyataan, surat kesaksian. Jelas ini, jelas. Maka untuk itu, kita harus bisa mengkomunikasikan upaya kita dalam pembuktian, harus bisa mengkomunikasikan dalam bentuk bukti ini terhadap ketentuan di pasal itu, sehingga akan linear. Itu jadi yang sudah kita temukan berarti atau sudah kita tempuh ya, untuk mencukupi pasal itu satu, kita sudah membuat kesaksian jual beli. Klien kita harus kita jamin dulu haknya, kita lindungi akan hak-haknya. Bahwa benar tidak sekeluarga itu benar-benar membeli tanah dari Pak Sakrono. Ini kiranya dari kita sudah bisa membuktikan. Ini tidak mudah, Bapak. Kaitannya data yuridisnya, data fisiknya, saksiannya. Bahkan kita sempat cross check ukur di lapangan di sana seperti itu. Yang ini dalam rangka untuk memenuhi data-data yuridis dan data-data fisik harus kita penuhi. Nah, untuk itu kita surat kesaksian ini sudah kita mintakan, kita legalkan di notaris. Kita makinkan di sana yang disaksikan. Sungguh sulit sekali dan saya kira merupakan petunjuk, mudah-mudahan petunjuk dari 10 warga ini ada harapan bisa diperoleh lah hak mereka. Karena apa? Saksi tua saja masih hidup. Lah yang saya kaget lagi, Bapak, ini yang harus panjenengan ketahui. Ternyata kemarin yang terakhir waktu kita pemetaan di sana, itu Pak Diono salah satu korban yang belum dibayar, yang memiliki tanah yang sekarang didirikan itu bangunan SD itu, memberikan bukti lagi, keterangan bahwa dulu itu pernah terjadi gugatan. Jadi intinya gini gugatan itu. Nah, jadi Pak Mat Kair, Pak dalam ini Pak mantan almarhum itu, mantan kepala desa itu diduga dia menjual tanah Bengkok itu. Bedanya bagaimana? Raya dalam Bengkok, Bangkong 10. Sehingga Pak kita itu sampai di Pengadilan Negeri Kendal. Nah, ini salah satu penuduhan tanpa bukti, mungkin penistaan pasal itu. Sehingga waktu itu dari keterangan 10 yang waktu itu dimintai kesaksian di pengadilan, yang waktu itu dimediasi di kecamatan waktu itu Pak Ibnu Mas'ud atau Pak almarhum itu, di sana tidak diperoleh kesepakatan, akhirnya dilimpahkan di pengadilan, sehingga suatu diputuskan hakim itu secara sah. Karena tanah itu penukaran digunakan untuk kepentingan fasilitas umum. Kalau yang menyangkut keselamatan orang banyak, hukum tertinggi kalau di Indonesia ini menyangkut orang banyak. Maka kalau kita, saya pernah mendengar tuh,
ngendikannya Pak Mahfud MD itu bahasanya itu selalu populi sublema lex asto. Berarti hukum yang tertinggi itu kepentingan masyarakat harus diselamatkan. Ini juga memerlukan pertimbangan dari desa. Jangan sampai ini sampai ke pengadilan. Karena ini hanya inilah hak-hak 10 warga Magelang ini secara hukum bisa mereka miliki haknya. Lah kita ini sudah membuktikan dengan pertama tadi berita acara kesaksian jual beli, artinya secara sah sekarang ini tanah yang digunakan pembangunan gedung impres, bahasanya dulu saya mengerti bahasa dulu impres, SD impres Magelang, yang sekarang dikenal dengan SD Negeri 2 Magelang itu tanahnya secara hukum miliknya 10 warga. Nah ini sekarang. Lah bagaimana untuk membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi tukar menukar? Nah ini sudah saya siapkan Bapak, sudah saya siapkan, yaitu berita acara tukar menukar untuk pengadaan tanah pembangunan SD Impres atau SD Negeri 2 Magelang. Sudah kita buatkan form, kita kumpulkan saksi-saksi yang ada. Kemudian kita buatkan lagi surat pernyataan, surat pernyataan tukar menukar, yaitu diantara pihak pertama adalah 10 orang yang memiliki tanah di Grogol X Persil 4B itu D2 itu dengan kepala desa sekarang yang menjabat. Nah, itu pemerintah desa dalam hal ini, pemerintahan desa dalam ini, artinya tidak hanya kepala desa, di dalamnya ada BPD, kan itu lembaga lain terkait kaitan dengan pemerintahan desa, karena kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah ini, satu sudah dimiliki untuk menjamin klien kita, yang kedua sudah kita siapkan. Lah 2 ini sekarang kan di wilayah hukumnya desa, kan itu. Nah 2 format ini yang sudah diteken oleh para saksi itu sudah lengkap. Lah sekarang tinggal kita limpahkan ke desa, untuk ditindaklanjuti. Itu diabsakan. Karena bagaimana ketentuan hukumnya seperti apa hal tukar menukar itu. Kalau dulu hal tukar menukar tanah itu di waktu itu kan diatur dalam Undang-Undang 1979. Dan waktu itu proses penukarannya itu hanya sampai di bupati. Jadi setelah kita buat, sebabnya saya pernah saya pernah ngetik pelaku sendiri di desa saya itu dengan tukar menukar tanah hak milik dengan tanah eks bengkok itu saya pernah buat waktu itu tahun 95 itu saya pernah itu. Nah waktu itu dibuat surat berita acara penukaran itu kemudian ya ditandatangani kepala desa, LMD, tokoh masyarakat dan itu ya. Setelah itu lepas dari sini kemudian melimpahkan ke kecamatan, ditekan ke camat, kemudian disahkan ke Pedono, pembantu bupati Pak Pedono, kemudian yang ke bupati, sah secara hukum. Nah ini peristiwa di tahun itu aturannya seperti itu. Nah sekarang ini bahwa di Permendagri ya, Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang pengelolaan, intinya substansinya masalah pengelolaan kekayaan desa. Nah,
ini korelasi hukumnya ketemu nanti korelasinya. Nah, di sana bupati itu harus mematikan, memverifikasi ke lapangan, kebenaran secara material dan formil. Maka ini korelasinya apa yang kami sampaikan dengan tata cara pembuktian dasar acara perdata tadi, yaitu mencukupi ayas aktori incumbent Prabowo Subianto ini kan ada korelasinya. Tetap pembuktiannya seperti itu, pembuktian hukum secara formil dan material. Itu ini. Nah, ini sekarang kalau ini sudah kita siapkan hari ini, tinggal nanti waktu. Memang dari kami baru menyusun, ngedrap lagi setelah kita buatkan kesaksian jual beli, kemudian berita acara tukar menukar dan pernyataan tukar menukar. Ini kita buatkan hasil. Nah, ini hasil selama ini kita berkoordinasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini adalah BPN atau ATR selaku penyelenggara pengadaan tanah P2T. Nah, kemudian dari ATR BPN kita disuruh ke aset. Ternyata nih aset ora ono hubungane kalau masalah desa, bagian aset itu aset kabupaten kan gitu. Kemudian kita baru ke Dispermasdes, di sinilah kita temukan titik terangnya. Nah, ini salah satu upaya kita seperti ini yang sudah kita lakukan untuk pembuktian akan hak dan peristiwa hukum yang terjadi dari tahun 1977. Nah, untuk itu saya berharap karena ini sudah kita buktikan, jangan sampai nanti mengharap nanti desa malah kesannya silakan buktikan sampai ke pengadilan. Kalau hal ini menunjukkan ada etika tanda tanya. Gondeli perubahan nilai apa yang jeneng sampaikan judulnya pemerintah Desa Magelang gondeli. Nah itu. Ada perubahan nilai. Kalau saya bicara perubahan nilai, monggo ditafsirkan sendiri secara fakta.